Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia pasti kita pernah melakukan salah dan dosa. Ketika kita melakukan salah dan dosa, berarti kita tidak pernah memikirkan perkara yang kita lakukan itu akibatnya akan seperti apa, dampaknya akan seperti apa. Maka Rasulullah SAW memberikan hadis kepada kita supaya berhati-hati di dalam melakukan perbuatan. Jadi pikir-pikir dulu dampaknya akan seperti apa. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, "Idza aradta an taf'ala amron fatadabbar aqibatahu. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarrun fantahi." Rawahu Ibnu Mubarak. Yang artinya, apabila engkau hendak mengerjakan suatu perkara, maka pikirlah dahulu akibatnya. Apabila akibatnya baik, kerjakanlah. Apabila akibatnya buruk, tinggalkanlah. Jadi Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya bahwa ketika kita ingin mengerjakan suatu perkara, maka pikirlah dahulu akibat dari perkara yang kita kerjakan. Apabila perkara tersebut baik, kerjakanlah. Seperti ketika kita hendak berangkat menuju tempat kerja kita. Kita niatkan bekerja kita untuk ibadah kepada Allah, untuk menafkahi keluarga kita. Tetapi ketika kita diniatkan selain itu, misalnya kita diniatkan untuk berjudi, harta gajinya itu untuk berjudi, kemudian untuk menyewa perempuan atau apalah, yang mana akibatnya akan fatal. Bahkan banyak sekali orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan harkat martabatnya sehingga dia digerebek oleh polisi, ketahuan sedang bersama perempuan. Nah, itu tidak memikirkan akibat dan dampak yang akan terjadi. Nah, jadi apabila dampak dari bekerja kita itu akan menjadi baik, maka berangkatlah bekerja. Maka kerjalah. Apabila kita bekerja, tetapi dampaknya akan buruk. Dalam arti, kita tidak bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka tinggalkanlah daripada bekerja tersebut. Nah, dalam artian ketika kita hendak mengerjakan sesuatu, pikirkan dahulu dampak dan akibatnya. Ketika kita mencuri, pikirkan dampaknya. Oh, nanti kita akan ketahuan, nanti kita berdosa. Kalau ketahuan babak belur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangkauan makna yang terkandung dalam hadis ini bukan hanya terbatas kepada pengertian kebaikan dan keburukan dunia, melainkan mencakup pula pengertian kebaikan dan keburukan yang berkaitan dengan masalah akhirat. Dampak kita sholat baik atau buruk? Baik, menurut kesehatan baik. Menurut agama baik, karena kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah, sholat perintah Allah. Kita otomatis termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Otomatis ketika kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, kita dicintai oleh Allah, kita diridhoi oleh Allah, kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dampak sholat baik, maka sholatlah. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat, berarti kita tidak bertakwa kepada Allah. Otomatis kita tidak bertakwa kepada Allah, meninggalkan sholat itu hukumnya berdosa. Kemudian Allah murka kepada kita. Nah, dampak dari meninggalkan sholat itu adalah dampak yang sangat buruk. Maka ketika kita melihat dampak yang sangat buruk ini, wa in kana syarron fangtahi, maka tinggalkanlah.
perbuatan yang buruk tersebut, dampak yang buruk tersebut. Nah, seperti itu. Jadi inti daripada hadis ini, ketika kita hendak mengerjakan suatu perkara, maka pikirkanlah dahulu dampak dan akibatnya. Apabila dampaknya baik, akibatnya baik, maka kerjakanlah. Dan apabila dampaknya buruk, akibatnya buruk, maka tinggalkanlah. Nah, Kadzalik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.